Sekolah menengah atas Widya Pratama berdiri megah di tengah kota, tapi usianya sudah lebih dari 100 tahun. Dinding-dindingnya tebal, tinggi, dengan jendela-jendela kayu besar yang sudah mulai lapuk. Konon katanya, bangunan itu dulunya adalah markas penjajah. Tapi yang paling terkenal dari sekolah itu bukan sejarahnya melainkan mitos tentang jam kosong ketujuh. Murid-murid dan guru-guru sepakat pada satu hal. Jangan pernah berada di sekolah pada jam kosong ketujuh. Apalagi jika lonceng berbunyi 2 kali. Cerita tentang hilangnya siswa, pintu yang terkunci sendiri, dan suara langkah kaki dari lorong kosong sudah jadi semacam legenda urban. Tapi seperti biasa, tidak semua percaya. Raka adalah salah satunya. Siswa kelas 11 itu terkenal cerdas, tapi juga keras kepala. Hari itu, karena ia belum menyelesaikan laporan praktikum kimia, ia memutuskan untuk tetap tinggal di sekolah saat jam pelajaran sudah selesai. Teman-temannya sudah pulang, dan guru piket pun tak melihatnya keluar gerbang. Langit mulai menggelap. Cahaya matahari masuk lewat jendela laboratorium kimia, menimbulkan bayangan aneh di lantai. Raka mengetik di laptop sambil mengerutkan dahi. Sesekali, ia melirik ke jam tangan jam 16:57. Masih banyak waktu, pikirnya. Lalu, lonceng itu berbunyi, ding-ding, 2 kali. Padahal jam pelajaran sudah selesai sejak sejam yang lalu. Raka terdiam. Suara itu tidak seharusnya ada. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali mengetik. Tapi kemudian ia mendengar suara berderit dari pintu belakang lab. Pintu tertutup dengan pelan, meski ia yakin tak ada angin. Lampu di atas kepala tiba-tiba berkedip, lalu mati sepenuhnya. Raka berdiri, menyalakan flashlight dari ponsel. Cahayanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sebuah cermin tua yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang siswa berdiri di belakangnya, mengenakan seragam sekolah dengan gaya lama kemeja kusam, celana abu-abu yang pudar, dan wajah kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya permukaan halus putih pucat seperti lilin. Raka berbalik cepat, tidak ada siapapun. Tapi saat ia menoleh kembali ke cermin, sosok itu lebih dekat. Sekarang berdiri tepat di belakangnya. Raka berteriak dan mencoba membuka pintu lab, tapi terkunci. Ia menggedor, memukul, berteriak. Semuanya sia-sia. Suara napasnya memburu, sementara bayangan dalam cermin tak bergerak, hanya menatapnya atau entah bagaimana merasakannya. Pagi harinya, penjaga sekolah menemukan laboratorium dalam keadaan terbuka. Dengan lampu menyala, tidak ada tanda-tanda perusakan. Di atas meja, ada satu buku laporan praktikum yang tertulis atas nama Raka. Tapi Raka sendiri tidak pernah ditemukan. Sejak hari itu, jika seseorang berada di sekolah terlalu lama, kadang mereka mengaku mendengar suara lonceng berbunyi 2 kali, dan melihat bayangan seorang siswa berdiri di cermin, menatap balik tanpa wajah.